Pembahasan yang pertama adalah tinjauan pustaka. Bagaimana cara membuat tinjauan pustaka? Ada 4 hal yang bisa dilakukan. Yang pertama, membuat outline, mencari literatur, menyusun dengan bahasa sendiri. Yang terakhir, lihat umum bagian judul. Adapun cara untuk menulis tinjauan pustaka itu ada 4 hal juga. Yang pertama yakni mencatat data, yang kedua mencari intisari, dan yang ketiga membuat perbandingan, serta yang terakhir menganalisis. Setelah melakukan tinjauan pustaka, maka langkah selanjutnya yakni merumuskan kerangka teori, di mana dalam sebuah penelitian kita menggunakan teori apa untuk sebagai alat bantu dalam penelitian kita. Contohnya pada Living Quran misalkan menggunakan teorinya Peter Berger ataupun teorinya Carl Menchin dalam membaca suatu tradisi yang ada di masyarakat. Jika sudah mengetahui teori apa yang nantinya kita gunakan dalam sebuah penelitian, maka langkah selanjutnya yakni merumuskan metode penelitian, di mana dalam metode penelitian tersebut terdapat beberapa poin. Yang pertama yakni jenis penelitian. Apakah penelitian kita itu termasuk dalam penelitian kualitatif ataupun kuantitatif. Nah, selanjutnya yakni memaparkan pendekatan yang digunakan, misalkan pendekatan sosiologi pengetahuan, pendekatan etnografi, atau yang lain sebagainya. Yang selanjutnya dalam tabel metode penelitian yakni sumber data, di mana dalam sumber data tersebut ada data primer dan juga data sekunder. Kemudian ketiga dalam metode penelitian yakni teknik pengumpulan data, di mana dalam contoh Living Quran maka teknik pengumpulan datanya bisa melalui wawancara, dokumentasi. Kemudian yang terakhir yakni teknik analisis data. Setelah data diperoleh melalui wawancara dan dokumentasi, maka data itu diolah yang meliputi 3 poin. Ada reduksi, ada display, dan yang terakhir ada verifikasi. Poin yang terakhir yang harus dirumuskan yaitu sistematika pembahasan, di mana dalam suatu penelitian terdapat 5 bab dalam sistematika pembahasan. Yang pertama yaitu bab pertama berisi tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat suatu penelitian. Kemudian bab kedua yakni gambaran umum tentang lokasi penelitian dan Al-Quran yang akan dikaji. Misalkan dalam Living Quran maka yang dijelaskan yaitu lokasi di mana penelitian itu dilakukan, kemudian bagaimana interaksi masyarakatnya dengan Al-Quran, serta menjelaskan Al-Quran yang mana yang dijadikan tradisi di suatu lokasi penelitian tersebut. Pada bab 3, jika penelitiannya berupa Living Quran, maka bab 3 ini berisi tentang gambaran umum suatu tradisi yang dikaji, serta bagaimana latar belakang kemunculannya. Setelah itu, maka lanjut kepada bab 4, di mana pada bab 4 ini berisikan bagaimana Al-Quran itu bertransmisi dan bertransformasi menjadi sebuah tradisi yang ada di masyarakat. Nah, pada bab 4 ini pisau analisis yang digunakan yakni dengan kerangka teori yang sudah dipaparkan di awal tadi.
Setelah semua proses dari bab 1 sampai bab 4 selesai, maka tinggal bab yang terakhir, yakni bab kelima, di mana bab 5 ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan juga saran.